warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Ngaco ngobrol ala Indoposko, program Indoposko Channel dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Rahman di edisi khusus bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kali ini dalam program Ramadan yang sudah bertahun-tahun kita tayangkan, kita selalu hadir. Kita geser sedikit maknanya jadi ngaco itu ngabuburit ala Indoposko. Hari ini kita ngobrol tentunya dengan Ustadz, dengan guru yang terkait dengan keislaman, juga dengan Ramadan tentunya, yang mudah-mudahan menambah pengetahuan untuk viewer Ngaco dimanapun berada. Ini lagi nunggu, wah udah ada. Ini Ustadz Mahdi, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustadz Rahman. Masya Allah. Semangat ya. Sehat. Lemes-lemes tetap semangat. Kalau puasa, Masya Allah. Alhamdulillah nggak puasa. Oh iya, begitu ya, harus ya, ciri-cirinya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi Ustadz Mahdi Muhammad. Masya Allah. Ini Ngaco ini ngabuburit ala Indoposko. Oh gitu, bukan ngobrol ya? Kalau seharinya benernya ngobrol. Ngobrol ya. Kita ngobrol nih. Kalau Ramadan geser sedikit ngabuburit. Ngabuburit itu maksudnya sambil menunggu waktu berbuka puasa, nemenin viewers Ngaco, kita ngobrol. Wah, ngobrol apa ini kira-kira? Masya Allah. Soal puasa, keislaman, begitu. Jadi, gimana puasa sekarang ya? Alhamdulillah. Tetap puasa harus ya. Ini kan wajib gitu kan? Gitu. Ustaz, kalau ngomongin puasa Ramadan, siap. Itu kan ayat yang selalu dikutip tuh Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada penekanan itu tattaqun Ustaz ya. Iya, la'allakum tattaqun. Ketakwaan. Jadi, puasa bulan Ramadan wajib umat sebelumnya jadi takwa. Iya. Ya, kita sedikit kutip ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah makasih ya udah mampir ini. Alhamdulillah, kita silaturahmi. Ya. Kita silaturahmi itu Allah sudah siapkan dua kebaikan. Pertama Allah limpahkan rezeki, kedua Allah panjangkan umur. Ya. Ini janji Allah bukan janji saya ya. Ya. Masya Allah, saya kesini niatnya ya silaturahmi. Alhamdulillah. Ya. Kita dapat teman lagi baru ya kan, apalagi kru-krunya juga Masya Allah masih semangat ya. Ya. Nah tadi bicara tentang la'allakum tattaqun. Ya kalau kita bicara tentang akhir dari Ramadan ini harusnya kan takwa ya. Gitu. Nah takwa ini kan kalau menurut Sayyidina Ali itu karakter orang yang bertakwa itu pertama adalah al-khauf min rabbil jalil. Gitu ya. Jadi takut hanya kepada Allah. Ya. Nah, sudah nggak diimplementasikan dalam kehidupan kita? Takut hanya kepada Allah. Takut dalam arti bukan kita tuh mentang-mentang kita berani sama macan kita ngadep gitu. Takut hanya kepada Allah. Bukan. Takutnya kita tuh bertakarub kepada Allah. Takarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau sama macan harus keluar, kabur, tinggalkan itu, karena itu kan membahayakan. Ketika kita datang di tempat yang bahaya, kita takwa kepada Allah, kita tinggalkan, jauhkan. Tapi kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri, itu tanda kita itu takut kepada Allah. Kenapa? Karena kita manusia yang lemah. Gitu ya. Jadi bagaimana implementasikan? Nah sekarang ini kan kaum muslimin sangat luar biasa ya di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari data statistik penduduk Indonesia Muslim itu 236 juta jiwa. Nah, setiap tahun kita mengadakan puasa, ya kan? Sebelum mengadakan puasa di bulan Ramadan kita pernak-pernik menyambutnya dengan segala macam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita bagaimana kita menjalankan nanti selama bulan Ramadan penuh dengan kehidupan Islami. Jadi seakan-akan kehidupan Islami di bulan Ramadan saja gitu kan. 11 bulan yang lain. Iya, nggak balik lagi sedia kala. Begitu lagi ketika mau datang Ramadan disambut dengan gegap gempita ketaatan. Ketika sudah meninggalkan dia, kembali lagi ke sedia kala. Terus kapan kita berubah? Nah inilah kita silaturahmi begini ya. Alhamdulillah ada podcastnya juga ya. Masya Allah berbagi kita. Semoga kita tuh menjadi bagian lah sedikit lah. Kalau memang nggak 100 kita tambahin lah 10 gitu. Ya kan ketakwaan kita loh daripada yang lain-lain gitu. Nah ketakwaan yang kedua menurut apa karakter orang bertakwa menurut Sayyidina Ali itu bahwa wal amal bitanzil. Jadi mengamalkan isi apa yang diturunkan Allah. Al-Quran. Isi Al-Quran ini. Kenapa kita harus jalankan? Di dalamnya ada macam-macam ayat yang menjelaskan semua persoalan. Melaksanakan apa yang diperintahkan. Diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Kan gitu. Ini bagian dari ketakwaan. Gitu. Nah,
Bagaimana kalau At-Tanzil itu diturunkan adalah untuk manusia? Tentunya At-Tanzil ini nggak mungkin ngerusak manusia, merusak bangsa, merusak persatuan, nggak mungkin gitu kan? Pasti Allah berikan ini adalah untuk kemaslahatan, bahkan menjadi kesembuhan, bahkan warahmah, jadi rahmat, ya kan, kepada kaum muslimin terutama. Makanya ketika kita menjadi orang-orang ini ngaku diri beriman, ketika kita sudah menjalankan ibadah Ramadan, ketika terakhir nanti Ramadan ini digunakan tidak tuh At-Tanzil tadi sebagai apa? Petunjuk. Benarkah jika sebagai petunjuk manusia? Sebenar-benarnya petunjuk? Atau hanya bacaan yang hanya menghasilkan pahala saja? Nah, ini yang selalu disayangkan ketika kita melihat ada ayat-ayat yang serem-serem yang tidak diambil. Padahal kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal ada ayat yang sebelumnya 176 masalah. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Iya kan? Tapi kenapa pelaksananya berbeda? Nah, ini bagian dari orang bertakwa itu adalah menjalankan isinya kan. Nah, ketika melihat ayat itu jangan sampai menganggap ini serem gitu. Ini perlu ada kajian, makanya perlu ada kajian ngobrol-ngobrol begini sangat luar biasa. Ustaz Rahman ini Masya Allah ya. Ini bagian jadi wasilah sehingga saudara-saudara kita memahami Islam itu, ya kan, apalagi teknologi makin berkembang, harus makin ketakwaan makin bertambah. Jangan malah menurun. Ya kan, ketika Ramadan datang, Masya Allah semua berbicara tentang keimanan dan ketakwaan. Terus setelah Ramadan datang, tidak lagi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, At-Tanzil tadi ketika sudah disampaikan adalah ini untuk menjadi rahmat buat manusia. Ayat yang tadi itu, kalau kita lihat antara perintah wajibnya saum dengan perintah wajibnya menjalankan qisas itu sama. Kalau kita pakai cermin, itu nggak ada perbedaan tuh. Ya kan, cuma ujungnya saja berbeda. Tapi kenapa pelaksanaannya berbeda? Akhirnya ada orang menganggap ini jangan dulu lah atau apa. Ini bahaya. Kenapa? Karena tidak ada kajian-kajian yang mendalam tentang itu. Semua tentang qital juga. Diwajibkan atas kamu qital. Berperang. Ini perlu ada kajian. Sama tentang ayat poligami juga kan gitu. Ini juga ada ayat-ayat menjelaskan itu. Itu jangan sampai dianggap itu serem. Terutama ibu-ibu katanya. Nah, gitu ya. Menakutkan. Iya, menakutkan. Padahal enggak. Ini semua Allah turunkan itu buat bikin takut. Wa ninajjilu minal Qur'an wa huwa shifa. Ya kan, sebagai penawar, penyembuh. Ya kan? Dan juga sebagai bagaimana kita ini mendapatkan rahmat di dunia ini kalau kita tidak menggunakan petunjuk yang dari yang menciptakan kita. Kalau tadi ketakwaan itu kan takut kepada Allah, kemudian menjalankan apa yang diturunkan Allah. Ya, artinya mungkin saripatinya itu dari takwa itu kita takut sama Allah, tinggalin apa yang dilarang, kemudian lakuin, kerjain apa yang diperintahkan. Ya. Hanya sebatas itu takwa. Iya. Maksudnya kalau cuman begitu kan simpel tuh. Simpel sebenarnya. Sebenarnya simpel, cuman tinggal pelaksanaannya aja. Pelaksanaannya yang berat. Kita banyak rintangan, hambatan dan lain-lainnya untuk bisa melaksanakan itu gitu. Iya. Ketakwaan itu. Artinya kuncinya itu takwa tuh di situ berarti. Iya, jadi kalau kita aktivitas laki-laki ya, kita laki-laki nih, takwa itu kan menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah apa sih yang diwajibkan? Kalau laki-laki ini kan 3 aktivitas besar kita. Ngaji, kerja, dakwah, kerja, ngaji. Ini aja terus 3 nih. Ini wajib loh. Ya kan? Kita bekerja, nggak kaya-kaya, Allah nggak ngeliat kayanya. Kita ngaji nggak pintar-pintar, Allah nggak ngeliat pinternya. Iya nggak? Kita baca nggak apal-apal gitu, Allah nggak ngeliat apalnya. Hasilnya Allah nggak ngeliat, tetapi upayanya, menjalankannya, berusahanya, ini bagian dari kewajiban yang kita laksanakan. Itu mendapatkan pahala. Wajib. Jadi ikhtiarnya itu kita jalankan. Dinilai kita ikhtiarnya kita lakukan saja semaksimal. Justru kalau menurut hadis Imam At-Tirmidzi, kalau kita jadi orang yang pengangguran, itu hati keras dan beku. Jangan sampai begitu. Apalagi sebagai seorang muslim, ya kan? Ajabal amrul mu'minin inna amrahu khulaqu khair. Seorang mukmin itu ajib hidupnya, lezat hidupnya, enak hidupnya. Nah, bagaimana supaya enak menjalankan hidup ini? Iya gak? Sebagai seorang muslim, jangan sampai sedikit-sedikit stres, galau, sedikit-sedikit galau. Kalau puasa itu kan yang dipanggil kan amanu kan orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian perintahnya wajib untuk orang-orang yang beriman. Untuk kemudian dia dengan umat sebelumnya untuk kemudian menjadi seorang yang
bertakwa. Bertakwa. Artinya pertanyaan saya gini, maksudnya kenapa takwa itu menjadi bagian penting dari sebuah ayat Al-Quran yang terkait dengan Ramadan? Iya. Gitu. Kalau sehari-hari di luar Ramadan, takwa juga kita jalankan kan ya. Ada sebenarnya. Iya, jadi perintah takwa itu bukan cuma di Ramadan saja sebenarnya. Setiap Jumat pun kita sering disampaikan dan itu bahkan itu kan wajib itu. Takwa. Iya. Itu bahkan Rukun kita jadi bagian dari rukun dan kita harus wajib menjalankan ketakwaan ini benar-benar harus kita sampaikan gitu supaya orang bertambah ketakwaan. Tiap Jumat begitu terus nggak pernah selesai kan. Makanya ketika bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan ini yang penting gitu sebenarnya. Kita baca Quran hukumnya sunnah. Iya. Hafal Quran hukumnya sunnah. Iya enggak? Kalau kita di bulan puasa ngopi hukumnya apa? Bulan puasa ngopi. Ngopi. Bulan puasa ketika taraweh ngopi boleh nggak? Nggak boleh. Karena taraweh. Sholat. Oh iya. Habis taraweh wajib. Habis taraweh boleh. Wajib ngopi. Hukumnya apa kalau kita minum? Hukumnya kan standar perbuatan kita wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Iya. Ini. Apa nih minum? Nah, ini harus kita tahu. Makan, ya kan, sahur, ya kan? Itu juga harus standarnya ini. Ya kan gitu. Nah, kita kalau ngopi, ya kan, malam hari, ya kan, setelah saya taraweh kita ngopi, hukumnya apa? Kita makan makanan itu hukumnya apa? Ini standarnya. Makan hukumnya mubah. Yang jadi pertanyaan itu adalah apa? Makannya apa? Dari mana dapatnya? Punya siapa? Nah, itu jadi pertanyaan. Lihat handphone, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini patokannya. Ini disebut ahkamul khamsah. Karena Rasulullah SAW itu jangan sampai kita menghina bahwa Rasulullah itu dakwanya hanya sebatas tauhid saja. Enggak, semuanya persoalan kehidupan ini Rasulullah sampaikan. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ya kan, yang sebelumnya. Jadi ini yang ahkamul khamsah ini yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang disebut dengan ahkamul khamsah, siratal mustaqim. Ya kan, ahkamul khamsah ini kalau menurut Imam Malik itu as-sunnati kasafidnu faman raqiba faqad najah faman taraka faqad halaka. Barang siapa yang menaiki itu sunnah Nabi itu seperti Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya ia akan selamat, barang siapa yang meninggalkannya dia akan celaka. Nah, sunnah Nabi nah ini patokannya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ngopi hukumnya apa? Buka handphone hukumnya apa? Enggak. Kita nonton TV hukumnya apa? Ini patokannya harusnya. Nah, kita lihat handphone hukumnya apa? Mubah, ya kan? Mubah. Cuma jadi pertanyaan, nontonnya apa? Buat apa tuh handphone? Handphone punya siapa? Hanya di pertanyaan di situ. Sehingga ketika kita melakukan segala aktivitas ini, kita jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dia tuh bagian dari kita menjalankan dalam keseharian kita. Sudahkah ketakwaan ini kita lakukan dalam keseharian? Kalau kita sempitkan lagi cara meraih ketakwaan di Ramadan ini kan, tentunya setelah Ramadan berlalu pastinya kan kita berharap itu jadi orang yang takwa. Takwa. Iya. Kalau soal ikhtiar sih ya kita lakukan kan, semua wajib dan sunnahnya di semua puasa itu. Tapi harapannya pasti kan ingin menjadi orang yang bertakwa. Iya. Apa yang harus minim kita lakukan di Ramadan kali ini supaya kita begitu Ramadan kita raih, terus kita di luar Ramadan menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Kan pasti ujiannya itu di Ramadan itu. Iya. Makanya Ramadan itu adalah bulan yang benar-benar di istilahnya tuh benar-benar Allah spesialkan. Orang melakukan kebaikan satu Allah balas sampai 700 kali lipat. Iya. Iya kan? Ini apa? Supaya mau memancing. Ketika orang bersedekah, berwakaf, berinfak, ya kan? Ketika di bulan Ramadan itu pahala yang cukup besar ini. Karena mereka sudah terbiasa di bulan Ramadan. Besoknya itu gampang aja. Iya. Tanpa menunggu ada bayarannya apa ganjaran yang banyak itu. Karena sudah terbiasa kan. Masya Allah Ramadan terbiasa. Ketika sudah selesai Ramadan mereka lakukan. Begitu juga ketika mereka melakukan saum, sholat, dan segala macam aktivitas ibadah lain, ketaatan kepada Allah. Nah ini jadi satu pancingan. Allah kasih loh itu. Masya Allah spesial. Gitu kan? Nah karena sudah terbiasa di bulan Ramadan ini, setidak-tidaknya nggak 100% nggak apa-apa lah. Tetapi kita sudah ada peningkatan. Setidaknya. Nah, rata takwa tadi dalam kehidupan kita keseharian. Artinya, misalnya dengan Ramadan sebelum-sebelumnya yang kita jalani sekarang tahun ini ya harus ada peningkatan. Iya harusnya ada lah peningkatan. Baik dalam hal misalnya wajibnya udah pasti. Iya. Mungkin
Kalau sekarang target-targetnya misalnya sunnah-sunnahnya. Iya. Nah, kemarin barangkali sangat jarang melakukan kegiatan apa ya? Misalnya saya mulai dari hal yang kecil, misalnya tilawah Qur'annya, qiraatul Qur'annya, tadarusnya itu dilakukan secara intensif, juga sering. Kemudian ya barangkali ya memang sih sunnah gitu. Tarawihnya mungkin bisa berjamaah di musola, masjid atau tempat-tempat lainnya. Kemudian sedekahnya dan lain-lainnya gitu. Karena tadi kan baru 2. Yang ketiganya itu menurut Sayyidina Ali adalah istidadul liyaumi rohil. Kita mempersiapkan untuk di hari akhir nanti. Nah, itu bersiapkan. Kita mau, kita mau hari akhir nanti kan kita sudah harus bawa bekal nggak nih? Ya kan gitu. Kita mau pulang kampung aja kita siapin bekal banyak banget. Iya nggak? Kita mau bagi-bagi macam apa-apa ya nggak? Ini sebenarnya Allah fasilitas kita. Allah kasih harta segala macam yang kita punya ini. Ternyata itu untuk modal. Tidak tinggal tuker aja nih, gitu loh. Dibelanjakan di jalan Allah atau kita tuker dengan amal-amal lain. Ya kan? Ini semua modal yang Allah kasih. Jangan sampai kita lupa dan lalai. Ketika kita lupa begitu, masya Allah. Ketika sudah mau akhir ajal kita akan merasa masya Allah kemarin yang banyak-banyak itu kita kemanain. Gitu. Nah yang keempatnya itu adalah apa? Ridho biqalil. Menerima, ya kan? Apa yang kita dapatkan, yang kita ini kan lah. Posisi kita bersyukur, selalu bersyukur. Dengan kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. Nah itu. Jadi 4 karakter takwa ini ketika kalau kita sudah jalankan, masya Allah. Ya, ini menurut Sayyidina Ali sangat luar biasa nih orang-orang itu bertakwa. Jadi yang pertama itu khauf min rabbil jalil. Wal amal bitanzil, ya kan, istidadul yaumi rohil. Terakhirnya adalah waridho biqalil. Ridho dengan keputusan dari Allah kasih kita jadi hidup kita itu ketika bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan semua ini, masya Allah kita lihat ada orang-orang di bawah kita. Iya enggak? Jadi ketika ada orang-orang ketika posisi kita di bawah, ya kita nggak perlu kita ratapi kemudian ini. Kita bersyukur kemana? Allah masih berikan kita kemuliaan. Ada kehidupan yang sesungguh setelah ini. Kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Ya kan? Hidup di dunia ini adalah kehidupan kita yang pertama. Setelah nanti kita ketemu kematian, ya kan? Mati itu adalah mati yang kedua. Itu menurut Ibnu Abbas dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi bahwa kita ini awalnya dari mati yang pertama, ya kan gitu. Kita itu adalah makhluk yang tidak arti apa-apa. Nah, ketika kita sudah dihidupkan di muka bumi ini, ya kan kita dihidupkan nih. Ketika hidup ini adalah kehidupan pertama. Nanti kita akan menghadapi kematian. Nah, kematian itu ada kematian yang kedua. Setelah kematian yang kedua, tidak ada lagi kematian yang ketiga, nggak ada. Terus kemudian kita akan dihidupkan di kehidupan yang kedua, dan kehidupan di sana inilah wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang kekal. Nah, sebenarnya kehidupan di sana. Nah, kita di sini berapa tahun sih? Kata Rasulullah, amaru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku cuma 60 sampai 70 tahun. Kenapa Rasul sampaikan? Apa yang disampaikan Rasulullah itu pada intinya dari Allah. Jadi jangan sampai kita bilang, oh Rasulullah apa semaunya Rasulullah. Enggak, itu semua dari Allah, dibimbing dengan wahyu gitu kan. Nah, disampaikan bahwa umatnya Muhammad ini cuma 60 sampai 70 tahun. Ya kan? Nah, kemudian sangat sedikit sekali yang melampaui itu. Ya kan? Sedikit sekali yang melampaui itu. Dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu kan, segala macam ada ratusan tahun. Nabi Nuh aja 950 tahun dakwanya. Nah, itu makanya ketika kita tahu bahwa hidup di dunia ini, apakah Allah nggak sayang sama kita, hidup ini cuma sebentar? Enggak, justru Allah sayang. Hidup ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Enak kan sebenarnya? Iya. Nah, itu yang aji. Masya Allah. Luar biasa. Iya, siap Ustaz Rahman. Masya Allah. Jadi kalau ngobrol sambil kita penuh kajian positif itu sangat asyik ya. Asyik, Masya Allah. Ini juga bagian dari silaturahmi. Iya. Dan terakhir saya minta ke Ustaz Mahdi untuk memberikan pesan kepada viewers ngaco. Walah. Udah berapa tahun ini? Ini sudah tentu ya. 3 4 tahun ya? Ketiga ya, tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi kita selalu konsisten. Nah, kalau bahasa agamanya selalu istiqomah. Jadi setiap edisi Ramadan ngaco itu selalu hadir. Masya Allah. Dengan kajian-kajian keislaman,
terkait Ramadan maupun hal-hal positif lainnya, cerita-cerita memotivasi. Itu tujuannya tidak lain untuk menyajikan sesuatu yang berbeda kepada viewer Ngaco di program Ramadan. Makanya ngobrol ala Indoposko-nya, ngaconya digeser dikit, ngabuburit ala Indoposko. Inilah cara Indoposko ngabuburit dengan viewers Ngaco dengan cara menyimak, mendengarkan di saat menjelang berbuka puasa. Sekarang Ustadz Mahdi silakan untuk memberikan pesan untuk viewers Ngaco. Mudah-mudahan Ramadan ini pastinya kan poinnya supaya meningkat lah. Iya, gitu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penggemar, viewer, ya, Masya Allah, ini harus tampil ini, ya kan, menjadi bagian dari wasilah. Jadi insya Allah kita berbagi, di mana hidup kita adalah untuk berbagi, nggak ada lain. Berbagi untuk kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik, bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi. Insya Allah, Allah berikan kepada kita dengan silaturahmi ini, Allah berikan 2 kebaikan. Nah, saya sampaikan kepada jamaah sekalian, gunakanlah kesempatan-kesempatan untuk sering bersilaturahmi. Silaturahmi ini Allah sudah siapkan 2 kebaikan tadi. Itu ambil, raih dia. Ketika kita sudah Ramadan selesai, jangan cuma Idul Fitri doang kita silaturahmi. Itu ya Ustaz Rahman. Nah, kita gunakan untuk selanjutnya kita bersilaturahmi. Sehari kalau boleh kita ketemu 1 orang sebagai sahabat. Jangan jadikan musuh. Kalau cari musuh gampang banget Ustaz Rahman. Nah, makanya kita gunakan sebaik mungkin adalah untuk mencari sahabat, teman. Karena kita hidup nggak ada lagi, siapa lagi. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah nanti selesai Ramadan, ayo kita mulailah berlomba-lomba. Al-Fakir juga masih banyak belajar, masih banyak kekurangan Ustaz Rahman. Masya Allah, saya berguru dengan guru-guru saya ini, Masya Allah, dari ujung saya dari Maluku Utara saya. Nah, sampai ke Jakarta, bertemu, saya kemarin keliling di beberapa daerah-daerah, ya kan? Kemudian, alhamdulillah ketemu dengan sahabat-sahabat di saya di sana, guru-guru dan segala macam, mereka sampaikan semua pengalaman tentang Islam. Nah, disinilah saya pesankan bahwa ayo kita berbagi, kita diberikan kesempatan oleh Allah, umur kita masih diberikan oleh Allah, jangan sampai ketika datangnya ajal kepada kita, kesempatan itu kita menjadi orang-orang yang merugi. Ketiga, saya pesankan bahwa kita selesai bulan Ramadan ini, jangan lupa isi Al-Quran itu kita jadikan dia sebenar-benar sebagai petunjuk. Baca isinya, baca artinya, supaya kita paham tuh petunjuknya, gitu ya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu, ya kan, sesuai dengan apa yang diarahkan, gitu ya. Al-Fakir juga masih banyak belajar. Al-Fakir juga ingin sekali berteman dengan guru-guru yang lain. Masya Allah, kalau kita melihat hijrah setiap manusia berbeda-beda, berbagai macam problem, insya Allah kita ini bagian dari orang-orang yang melewati jalan-jalan meniti untuk meraih, di mana meraih taufik daripada yang Allah turunkan untuk manusia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang paling terakhir, yang keempat adalah ayo kita bangun ukhuwah, jalin persatuan, jalin ukhuwah, tetap kita mengkaji Islam. Duduknya kita di sini 1 atau 2 orang saja berbicara tentang Islam, itu Allah menurunkan malaikat menyebutkan nama-namanya berkeliling di atas kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam sedikit saja di situ Allah turunkan malaikat. Jangan sampai kita hanya bicara tentang dunia saja, urusan dunia saja. Masukkan dengan urusan agama. Nah, seperti podcast yang dilakukan oleh Indoposko, Masya Allah, Indoposko ini sangat menarik. Dulunya tidak ada tongkrongan begini kan, bicara tentang agama. Nah, sekarang sudah ada tongkrongan. Ayo kita buat tongkrongan-tongkrongan bicara tentang agama. Jangan kita tinggalkan agama, jangan kita jadi orang-orang yang sekuler. Sekuler itu adalah fadludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Ini jangan sampai itu yang terjadi. Demikian dari saya. Semoga ini ada manfaatnya. Kita bersilaturahmi. Ayo, Ustaz Rahman juga saya ucapkan terima kasih. Antum sudah bisa ngajak saya untuk bisa silaturahmi. Terima kasih Ustaz Mahdi sudah memberikan kalimat penutupnya di podcast ini, di tema ini untuk viewer Ngaco. Terima kasih Ustaz Mahdi. Terima kasih sama-sama. Kita bisa silaturahmi. Barakallah. Subhanallah. Viewer Ngaco dimanapun berada, demikianlah ngabuburit ala Indoposko, program Indoposko Channel sudah kita lalui. Pada kesempatan dan waktu berbeda nanti kita bisa berjumpa lagi dengan narasumber dan tema yang berbeda pula tentunya.
Selamat menantikan waktu berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini meningkat ibadah puasa kita semua. Saya, Ustadz Mahdi, dan juga Afiur Ngaco dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallah. Insyaallah ya, terus semangat ya Ustaz Rahman. Insyaallah.